الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nayur qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basira awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Aceh Tenggara, Kota Cane, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup di alam syahada atau di alam dunia ini pada hakikatnya kita mencari jalan pulang dan kembali kepada Tuhannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada hambanya supaya hambanya itu benar-benar mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk memahami bahwa dirinya itu memang asalnya adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu, aku ini kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kenapa Allah itu menjelaskan dirinya bahwa dirinya itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita? Karena Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu itu adalah aku, kata Allah. Kalaulah asalmu itu adalah aku, tentu pulang dan kembali kepada aku. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita itu adalah dari Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Lalu bagaimana untuk pulang dan kembali kepada Allah kalau kita hidup di alam dunia ini belum mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin? Apakah cukup kita mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan? Kalau kita mengenal Allah hanya sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan, lalu itu yang kita katakan Allah Rabbul Izzati, maka itu adalah suatu jalan yang tersesat bagi diri kita. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin? Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku bertuhan kepada aku, mengaku dia menyembah aku, mengaku dia mengingat akan diriku. Tapi yang dia tuhankan, yang dia sembah dan yang ingat bukanlah diriku, kata Allah. Akan tetapi yang disembah dan diingatnya adalah huruf Allah, lafaz Allah dan tulisan Allah. Apakah huruf dan lafaz Allah itu yang dikatakan Allah, itu yang dikatakan Rabbul Izzati? Kalaulah lafaz Allah dan huruf Allah, Bapak Ibu, huruf alif lam lam ha itu yang kita katakan Tuhan Rabbul Izzati, kemudian itu yang kita ingat, itu yang kita hadirkan di dalam pikiran dan hati kita. Itu artinya bahwa kita telah menjadikan lafzul jalalah, lafaz Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Maka disinilah baginda Rasul mengingatkan akan umatnya supaya umatnya itu tidak tergelincir hidupnya. Apa kata Rasul? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir.
Siapa yang menyembah tulisan Allah, menyembah lafaz Allah, huruf Allah, maka itu adalah suatu kekafiran. Kafir itu maknanya adalah tertutup. Kalaulah kafir itu maknanya tertutup, apanya yang tertutup dan tertutup dari apa? Yang tertutup itu hatinya. Daripada apa? Daripada dia mengenal Tuhannya. Maka orang yang tidak mengenal Allah, maka itulah yang katakan hati yang tertutup yang disebut namanya kafir. Maka lawan daripada kafir, lawan daripada tertutup itu adalah iman. Kalau kafir itu maknanya tertutup, maka iman itu maknanya terbuka. Makna terbuka di mana hatinya itu telah mampu mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Maka disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, al-imanu antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu kata Rasul, di mana kamu mampu melihat dan menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Makanya Imam Ali, Syekh Junaid, dan orang-orang arif billah menjelaskan apa yang tersimpan di dalam dadanya, apa yang tersembunyi dalam rahasia dirinya. Diungkapkannya melalui kata-kata supaya orang paham dan mengerti makna yang sebenarnya dari apa yang dia ibadati itu. Apa kata beliau? La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Rabb kami kalau Rabb kami yang kami sembah itu belum kami saksikan, belum kami lihat, belum kami temui. Itu artinya Allah itu kita sembah, betul-betul kita telah melihat dan menyaksikannya. Karena Allah itu bukan gaib. Kalau dikatakan gaib, itu bagi yang tak mengenal. Makanya gaibnya itu tiada tersembunyi. Kalau dia telah nyata dan telah zahir pada segala yang wujud ini. Maka disitulah Allah menjelaskan dan mengutarakan akan rahasia dirinya. Wal awalu, wal akhiru, wal zahir, wal batin. Dialah zat yang awal. Zat yang awal itu maksudnya tidak ada ujung dan permulaannya. Kalau tidak ada ujung dan permulaannya, sebenarnya Allah itu tiada awal, itu maksudnya. Wal akhir, dia zat yang akhir, tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya. Itu maknanya dia tiada akhir. Wal zahir, dia adalah zat yang nyata, zat yang zahir. Namun zahirnya, nyatanya telah nyata pada segala yang wujud ini. Walaupun Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun karena dia yang wujud satu-satunya, dahulunya, sekarang dia yang akan datang, maka segala wujud, segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan kezahiran dirinya. Ustaz ulangi lagi Bapak Ibu. Walaupun Allah itu zahir, walaupun Allah itu wujud, wujudnya itu laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ingat kata Ustaz, karena dia adalah wujud yang awal akhir, yang dahulu sekarang dia akan datang, tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya. Itu maknanya segala wujud, segala yang berbentuk dan berupa itulah wujud kenyataan rupa dirinya. Dan dialah wujud yang batin. Batinnya tiada tersembunyi karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Maka disitulah Allah menjelaskan akan rahasia kewujudan dirinya yang maha ahad, yang maha tunggal itu. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah oleh dirimu, karena aku adalah wujud yang tunggal, awal, akhir dan zat, batin. Maka aku telah meliputi akan segala sesuatu. Kalau Allah sudah meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu gaib di dalam wujud keesaan Allah. Kan Allah cuma yang ada Ustaz. Kan Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada dan yang wujud, kenapa ada sesuatu? Makna sesuatu itu secara makna hakikatnya,
hanyalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa Allah sajalah yang ada pada segala yang ada. Kalau Allah yang ada pada segala yang ada, maka makna sesuatu itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Inilah rahasianya Allah itu. Dia telah nyata, dia telah zahir, dia telah wujud pada segala bentuk dan rupa. Itu makna yang sebenarnya, bahwa segala bentuk dan rupa itu wujud kezahiran nyatanya rupa diri Allah. Maka Allah itu amatlah sangat terang Bapak Ibu. Jangan dikatakan Allah itu gaib, jangan dikatakan Allah itu batin. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib dan batin, itu artinya belum mengenal akan Tuhannya. Padahal batinnya Allah itu dan gaibnya Allah itu sudah wujud dan telah nyata pada segala yang ada ini. Itu artinya segala yang wujud ini, inilah wujud nyatanya yang batin itu. Segala yang ada ini, inilah wujud nyatanya diri yang gaib itu. Makanya disampaikan oleh orang arifin, oleh orang arif billah, dia bersembunyi di dalam terang. Dia berselindung di dalam terang. Makna yang sebenarnya dia berselindung di dalam terang, bahwa segala yang terang itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Maka di situ Allah menjelaskan dirinya itu adalah terang. Di situ Allah menjelaskan dirinya itu adalah wujud dan nyata. Allah nurus samawati wal ar. Allah itu nur langit dan bumi. Kalau Allah itu adalah nur, nur itu jangan dipahami maknanya adalah cahaya. Itu bahasa metafora. Kalau tidak diartikan nur itu dengan cahaya, lalu apa makna yang hakikinya daripada nur itu? Nur itu maknanya terang, terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya wujud, wujud itu maknanya nyata. Jadi Allah nur. Allah itu benar-benar terang, jelas, wujud dan nyata pada langit dan bumi. Itu maknanya. Bahwa 7 petala langit dan bumi isi di antara keduanya, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyata akan terangnya rupa dirinya. Pertanyaannya, kalau Allah itu nur, apakah nur itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas? Apakah nur itu yang wujud? Atau apakah nur itu yang nyata? Atau sebaliknya, Allah itukah yang nur, wujud, terang dan nyata itu? Tentu pandangan hakikat Bapak Ibu, bukan nur itu yang nyata, bukan nur itu yang terang. Yang terang itu, yang nyata itu adalah Allah. Allah itulah yang wujud, nyata, terang dan jelas. Maka Allah menggunakan bahasa metafora. Allah itu nur. Allah itu yang nyata. Bukan nur itu yang nyata. Walaupun nur itu artinya nyata, jelas, terang, hakikatnya bukan nur itu yang terang dan jelas, akan tetapi Allah itulah yang terang, jelas, wujud dan nyata. Karena dia adalah terang, wujud, jelas dan nyata, maka dikatakan Allah itu nur samawati wal ard. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, dia tidak pernah mengatakan Allah itu gaib dan Allah itu batin. Maka disitulah dikatakan oleh Rasul, man arafallah fahuwallah wa man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah lah yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin. Memang Allah adalah wujud yang hayat, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat dan iradat. Dia yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu artinya makna yang sesungguhnya, bahwa dialah sebenar-benarnya yang ada semata-mata Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain daripada rupa dirinya itu. Maka dia telah nyata pada segala yang ada. Dia telah wujud pada segala yang wujud ini. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya.
Jadi kalau Allah sudah wujud, kalau Allah sudah nyata, tak mampu juga dia memandang nyatanya dan wujudnya Allah itu yang katakan namanya butuh sange, Bapak Ibu. Benar-benar buta. Contoh yang selalu Ustaz utarakan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau beras sudah menjadi nasi, lalu tak mampu pula Bapak Ibu memandang beras yang telah nyata pada nasi, itu yang butuh sange itu. Mestinya ketika memandang nasi itu yang terpandang beras. Bahasa kiasnya pandangan zohir yang terpandang itu nasi, tapi pandangan hati yang terpandang itu adalah beras. Siapa yang tidak mampu memandang beras yang telah wujud dan nyata pada nasi, apa namanya Ibu? Butuh sange. Baso kutah canenya apa tuh? Butuh. Itu butuh sange. Buta. Itu dia makna. Itulah tuh maknanya. Itulah rahasianya. Maka jangan dipisahkan diri Bapak Ibu itu dengan Allah. Jangan diceraikan diri Allah dengan diri Bapak Ibu. Diri Allah dengan diri kita dengan diri Allah itu dalam bahasa kiasnya dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalau dia adalah dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, maknanya itu adalah Ahad Esa, Bapak Ibu. Selalu Ustaz utarakan lagi sama Bapak Ibu nih. Plastik dengan botolnya nih Pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu, berpisahkah botol dengan plastiknya? Berpisahkah plastik dengan botolnya? Enggak. Kalau botol dengan plastik dengan botol tidak berpisah, itu artinya bahwa botol dengan plastik itu hakikatnya Esa satu. Itu maknanya Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu memandang botol yang terpandang apa? Yang terpandang itu adalah plastik. Pertanyaan yang kedua, ketika Bapak Ibu memandang botol yang terpandang plastik, kenapa Bapak Ibu terpandang plastik pada botol? Lalu apa botol ini bagi plastik? Apa botol ini bagi plastik? Botol inilah bentuk dan rupa plastik. Disitulah plastik mengatakan kepada botol, wahai botol, dimanapun kamu berada, kata siapa tuh? Kata plastik, aku tetap hadir beserta dirimu. Kamu di meja, aku tetap hadir beserta dirimu. Kamu diletakkan di lantai, aku tetap hadir beserta dirimu. Kenapa? Karena dirimu itu adalah wujud nyatanya rupa diriku. Begitu Allah menjelaskan kepada kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dianya Allah, aku ini kata Allah. Tetap hadir menyertai dirimu, di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan wujud rupa diriku. Karena apa? Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, itu artinya dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya aku, kata Allah. Jadi kalaulah diri kita ini wujud nyatanya rupa diri Allah, disitulah rahasianya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya rupa diriku. Karena dirimu itu tiada lain wujud nyatanya aku. Disitulah Allah katakan al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan aku. Karena aku yang menjadi rahasia dirimu. Apa ya Bapak Ibu menjelaskan dan memahami makna yang Ustaz sampaikan itu. Kita bawa contoh lagi. Air dengan embun. Air dengan buih. Air dengan ombak, air dengan gelombang. Pertanyaannya, berpisahkah air dengan embun, berpisahkah air dengan buih? Tidak berpisah. Itu maknanya, siapa yang sudah mengenal namanya embun, pasti dia kenal air. Siapa yang sudah memahami namanya buih, pasti dia memahami namanya air. Walaupun embun dan air tidak dikatakan air, namun embun dan buih itu hakikatnya tiada lain adalah air itu sendiri.
Inilah maknanya yang dikatakan oleh Rasul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal embun pasti dia kenal airnya. Siapa yang kenal bui pasti dia kenal dengan air. Walaupun embun dan bui tidak dikatakan air, namun hakikatnya embun dan bui itu tiada lain, itulah air itu sendiri. Itu yang dikatakan embun, bui dengan air dua yang tiada berpisah. Maknanya adalah Esa. Kalau dihantarkan dengan bahasa kaji, zat dengan sifat. Zat dengan sifat itu tidak pernah berpisah cerai. Balik lagi kita ke botol dengan plastik. Nah, kalau kita gunakan bahasa zat dengan sifat, Bapak Ibu yang menjawabnya, Ustaz bertanya, antara plastik dengan botol, ibu-ibu dulu, mana yang zat dan mana yang sifat? Zat. Zat itu adalah plastik. Yang sifat? Alhamdulillah lah, khatam gaji Bapak Ibu mah. Cepat kita selesai ngaji dah, khatam namanya nih dah. Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Karena sifat itu kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, itu makna yang sebenarnya. Sifat itulah sebenarnya wujud nyatanya zat itu yang sungguh-sungguhnya. Maka dimaknailah yang dikatakan sifat itu. Sifat itu adalah zat yang disifati. Nah, itu. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, itu maknanya dalam pandangan hati, sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Itu maknanya. Karena yang zohir itulah kenyataan yang Kalau yang zohir itu kenyataan yang batin, itikot ke dalam hati, jazamkan ke dalam hati. Bahwa yang zohir itulah sebenarnya, yang batin itu Bapak Ibu. Kalaulah yang zohir itu, itulah yang batin yang sebenarnya. Ustaz mau nanya lagi sama Bapak Ibu. Antara zohir dengan yang batin, mana yang sebenar wujud, yang zohir kah atau yang batin? Yang batin yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu yang batin. Kalau yang batin yang sebenar wujud, yang batin yang sebenar ada, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Kenyataan yang batin. Kalaulah yang zohir ini kenyataan yang batin, maka kenyataan yang batin itu siapa sebenarnya? Iya, yang batin itu sendiri. Itulah hubungan kita dengan Allah. Jadi siapa yang sudah mengenal dirinya, bahwa dirinya ini bahagian daripada diri Tuhan, maka dialah yang sampai ke Tuhan. Contoh Bapak Ibu, matahari dengan sinarnya. Yang bisa sampai ke matahari itu adalah sinarnya. Walaupun sinarnya tidak dikatakan matahari, namun sinarnya itu tiada lain adalah matahari itu sendiri. Disitulah dikatakan wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Kalau kita sudah paham apa yang disampaikan Allah, bahwa diri Bapak Ibu bahagian daripada diri Allah, maka diri yang sampai kepada Allah itu adalah orang yang paham dan mengerti bahwa dirinya adalah bahagian daripada diri Allah. Diri yang bahagian daripada diri Allah, itulah yang bisa sampai kepada Allah itu. Maka untuk lebih paham dan mengertinya kita, mana yang bahagian diri Allah pada diri Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum datangnya ajal, sebelum ruh melepaskan cangkangnya, sebelum usia umur kita habis, di mana Bapak Ibu mestinya telah tuntas urusan Tuhan pada diri. Telah khatam masalah Allah pada diri. Jangan sampai buta diri kita ini mengenal dan memahami Allah itu. Siapa yang buta memahami Allah pada dirinya, ya, keburuan mati sebelum kenal Tuhan, itu orang yang tersesat. Buka surat Bani Israel ayat 72.
Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dialah yang buta di akhirat. Wa adallun sabila, dialah orang yang tersesat jalannya. Lalu Bapak Ibu berpikir, menilik dan meniti ke dalam diri, buta yang bagaimana yang dikatakan Allah itu yang tersesat dan tempatnya di neraka? Apakah buta mata yang zahir di kepala atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang diterangkan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang ada di dalam dada itu maksudnya siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya juga akan pernah mampu mengenal aku. Siapa yang tidak mampu mengenal aku di waktu hidupnya, maka ketika matinya dia juga gak pernah mampu mengenal aku. Siapa yang tidak mampu mengenal aku yang telah wujud dan nyata pada dirinya, inna rabbaka ahata bin nas. Aku ini telah nyata pada dirimu, zahir dan batin. Pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirimu. Maka itulah sebenarnya orang yang tersesat. Jadi makna buta yang sesungguhnya, makna buta yang hakiki adalah orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang dikatakan kafir. Kafir itu tertutupnya mata hatinya karena dia tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan itu dikatakan orang yang terbuka, terbukanya mata hatinya melihat dan menyaksikan Tuhan. Itu yang disebut namanya dengan iman. Maka iman itu kata Rasul, al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman itu kamu sudah melihat dan menyaksikan Allah Rabb yang kamu ibadati itu. Di sinilah pesan Nabi kepada kita, anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Rabbmu seolah-olah kamu melihat dan menyaksikannya. Makna ka'annaka itu makna hakikinya. Sembahlah olehmu Rabbmu itu sebenar-benarnya kamu sudah melihat dan menyaksikannya. Disitulah pesannya Nabi tadi. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyaksikan Tuhannya yang dia ibadati, maka itu adalah suatu kekafiran. Maka ibadah yang kita lakukan selama ini kalau kita tidak mengenal Allah, itu menjadi hampa dan sia-sia Bapak Ibu. Apa kata Rasul kepada kita? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahmu kalau kamu belum mengenal Tuhan yang kamu ibadati itu. Makanya supaya ibadah kita itu sah, kenalilah Allah itu dengan sempurna, zahir dan batin. Itulah yang dikatakan amal ma'rifat. Itu yang disebut namanya amal daimun. Meninggal kita, karena kita sudah mengenal akan dirinya, itulah orang yang lurus, orang yang terang, jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Rupanya untuk pulang dan kembali kepada Allah, jangan ditunggu datangnya ajal dan kematian. Pulang dan kembali kepada Allah, jangan Bapak Ibu pahami seperti Bapak Ibu menemui ayah bunda Bapak Ibu di kampung, di Aceh besar. Tapi pulang dan kembali kepada Allah itu di waktu hidup ini, pada saat dan detik ini. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah itu. Walaupun dia nyata, walaupun dia zahir, walaupun dia wujud, walaupun dia tunggal semata-mata, kamu tidak akan pernah bisa melihat dirinya. Kecuali kamu benar-benar mati. Bukan mati secara makna syariat Bapak Ibu. Kalau mati makna secara syariatnya, ruh melepaskan cangkangnya. Tapi yang dimaksud oleh Rasul,
bukan mati secara makna syariat. Orang mati makna secara syariat, kalau dia tidak mengenal Tuhannya sebelum datangnya ajal, maka itu juga tersesat. Lalu mati yang bagaimana yang dikehendaki oleh Rasul adalah mati secara makna hakikat, matikan akan keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa kamu ada, yang merasa kamu bersifat. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau merasa yang wujud, engkau yang merasa sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah dan hayat, pasti kamu tidak mengenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku. Kalau aku yang sebenar wujud, yang sebenar sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah dan hayat itu adalah aku, kata Allah. Dirimu la haula wala quwata illa billah. Sejak mula adanya kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak mula jadinya kita, dahulunya, sejak azalinya, sekarang dan yang akan datang, kita nggak pernah ada. Kapan itu? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata, sejak Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata dahulu, sekarang, yang akan datang, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku semata-mata, kata Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah itulah yang wujud, maka tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Dia semata-mata. Ini yang mesti disadari akan diri kita, bahwa diri kita itu benar-benar tidak pernah ada. Maka dikiaskan dalam bahasa menyampaikan kajinya, mati di dalam hidup. Apa? Mati di dalam hidup. Jadi sebelum datangnya ajal, matikan keakuanmu, matikan kesadaran dirimu yang merasa ada, yang merasa wujud itu. Yang sadar itu bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih sadar, masih ada diri. Yang sadar itu Allah, yang sadar bahwa dirinya itu yang Allah. Bukan Bapak Ibu yang sadar. Jadi bukan sadarnya diri Bapak Ibu, sadarnya Allah yang dipakai, bukan sadarnya diri kita. Allah yang sadar bahwa dirinya itu yang Allah. Maknanya, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain aku. Jadi Allah itulah yang ateis sebenarnya. Apa ateis itu artinya, Bapak Ibu? Ateis apa artinya? Tidak bertuhan. Siapa yang tidak bertuhan itu? Allah yang tidak bertuhan. Allah tidak yakin, Allah tidak percaya bahwa ada Tuhan yang lain selain pada dirinya. Bukan Bapak Ibu yang ateis ya. Allah itu yang tidak yakin dan tidak percaya bahwa ada Allah yang lain selain daripada dirinya. Hanya Dialah Allah satu-satunya. Jangan salah Bapak Ibu memahaminya, agak tinggi channel seketek, pandai-pandai meniti di atas kalam Ustaz nih. Ya. Ini memahaminya, ini yang kita kenali sebelum mati. Caranya bagaimana? Man ana. Siapa aku ini? Kenali diri kita ini. Ya, itu jalannya Bapak Ibu. Nah, jalannya ini dengan cara mengenal diri. Yang mana yang diri Bapak Ibu? Kita ambil kajinya dari pucuk aja, biar mudah. Dari tanazul kita turunkan, tarki namanya. Tanazul wa tarki, tarki wa tanazul. Kalau tarki wa tanazul dari bawah ke atas. Kalau tanazul tarki dari atas ke bawah. Sekarang kita ambil dari pucuknya. Ya. Diri Bapak tidak ada, diri Ibu tidak ada. Ya. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada, lalu diri siapa yang sebenar ada? Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan ayat 1? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura.
Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Kenapa tidak bisa disebut, dijelaskan, dan diceritakan, Bapak Ibu? Karena diri Bapak Ibu belum ada. Jangankan diri Bapak Ibu belum ada, ayah bunda kita juga belum ada. Jangankan ayah bunda kita belum ada, kakek nenek kita juga belum ada. Paham situ? Jangankan kakek nenek kita belum ada, langit dan bumi juga belum ada. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada, surga dan neraka juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, nur saja juga belum ada. Jangankan nur belum ada, namanya juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada itu adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Ya dia. Kata-kata dia juga pun belum ada. Inilah yang membuat paning aku tuh. Disitulah rahasianya. Hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada dirimu satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Karena belum ada siapa-siapa aku. Kata-kata aku pun juga belum ada. Masa inilah yang disebut namanya masa la sautun wala harfun. Nih. Tidak ada namanya lafaz dan suara. Tak ada kata-kata di situ. Atau disebut juga namanya hu. Hu, dia. Atau disebut juga namanya zatul bihal. Zatul bihal. Atau disebut juga namanya zatul haq. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Atau disebut juga namanya wujud mutlak. Atau disebut juga namanya wujud hakiki. Atau disebut juga namanya kunizat. Atau disebut juga namanya kuni bil kuni. Kuni bil kuni, kunizat, wujud hakiki, wujud mutlak, zatul bahdi, zatul haq, zatul bihal, hu, la sautun wala harpun. Ini adalah istilah untuk memberikan pemahaman. Hanya dia cuma yang ada satu-satunya. Disitulah rahasianya. Allah itu tidak bisa dikenal. Allah tidak bisa dikaji. Allah tidak bisa dibahas. Allah tidak bisa diciptakan. Kalau Bapak Ibu bisa mengenal Allah, bisa mengkaji Allah, bisa menerangkan Allah, maka Bapak Ibu lebih tua daripada Allah. Iya. Sekarang pertanyaannya, ya kan? Mana yang dulu Bapak Ibu daripada anak? Tentu Bapak Ibu yang dulu. Makanya kalau Bapak Ibu yang lebih dahulu daripada anak, maka Bapak Ibu pasti mengenal siapa rahasia anak itu. Kapan dia lahir, tanggal berapa, sungsang lahir atau tidak, dipukul dokter ekornya atau tidak. Itu artinya kalau Bapak Ibu mengenal Allah, memahami Allah, maka Bapak Ibu lebih tua daripada Allah itu. Lebih dahulu adanya Bapak Ibu daripada Allah. Barulah Bapak Ibu bisa mengenal Allah.
Itu artinya tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Allah itu. Walaupun Nabi dan Rasul, walaupun orang arif billah, kunun puluh oleh Bapak Ibu. Saya tahu kunun puluh oleh Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu. Nabi, Rasul, orang-orang arif billah tak mampu mengenal Allah. Kalaulah para Nabi dan para Rasul tidak mampu mengenal Allah, tapi kenapa Nabi itu utusan Allah? Kenapa Nabi itu menyampaikan ilmu makrifat ini kepada umat ini? Berarti kan dia kenal Allah. Lihat, Nabi dan Rasul, orang-orang arifin, dia mengenal Allah bukan karena ilmunya, bukan karena nabinya, bukan karena rasulnya, bukan karena arif bilahnya, bukan dia walinya, bukan karena pintar dan cerdasnya. Para nabi dan rasul kenal Allah itu karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada nabinya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang aku beri hidayah, itu buktinya dia adalah orang pilihan. Itulah orang yang aku tunjuk, orang yang aku pilih menjadi kekasihku. Fahuwal muhtadi, maka dialah yang mendapat petunjuk itu. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa tidak aku beri hidayah dia, tidak aku beri petunjuk dia, tidak aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, walaupun dia mencari aku, dia habiskannya umurnya bertahun-tahun, puluhan tahun hijrah untuk mencari dan menemui aku, semuanya akan sia-sia. Perjalanan hijrah hidupnya akan sia-sia dan percuma. Walaupun dia mencari aku, tapi kalau aku tidak mau memperkenalkan diriku kepada dirinya, maka perjalanannya tetap buta dan tersesat. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa kenal Allah? Kenapa para auliya bisa kenal Allah? Kenapa para nabi bisa kenal Allah? Semuanya bisa kenal Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini, inilah orang-orang pilihan sebenarnya. Ini Allah katakan. Supaya kita paham. Makanya dikatakan oleh Rasul, oleh orang arifin, araftu rabbi bi rabbi. Araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan itu karena Tuhan. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, maka aku takkan pernah kenal Allah. Tapi kenapa aku bisa kenal Allah? Karena Allah yang memperkenalkan dirinya. Allah pilih aku menjadi kekasihnya, menjadi nabi dan rasul. Baru aku bisa kenal Allah itu. Maka makna di balik itu, yang tahu sebenar-benarnya tentang Allah adalah Allah itu sendiri. Ini udah ada sampai di pucuk ngajinya nih. Yang bisa kenal Allah adalah Allah itu sendiri. Allah yang sadar bahwa Allah itu adalah dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Allahu la ilaha illahu. Makanya selain dirinya tidak ada yang bisa kenal. Kalau ada yang kenal, itu karena aku memperkenalkan dirinya. Aku memperkenalkan diriku kepada dirinya. Itu pun sebatas yang diberitahukannya. Yang tak diberitahukannya, kita nggak tahu. Maka jangan sok tahu, sok lebay. Nah, jangan sok tua pula sehari daripada Tuhan. Ya. Makanya Allah bilang begini, bahasa Allah tuh, menyindirnya halus tapi menggoncangkan, menggetarkan batin dan jiwa kita. Antakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang diriku kalau kamu belum mengenal siapa aku yang sebenarnya. Haram bagi dirimu bercerita tentang diriku. Aku awal, aku zahir, aku batin, betul. Tapi itu hanya dalam bentuk hafalannya aja. Namun yang disebutnya dia nggak tahu siapa aku yang sebenarnya. Apa sebabnya? Orang yang sudah kenal Allah,
sulit bagi dirinya menceritakan tentang Allah. Apalagi bapak ibu yang belum kenal Allah. Jangan mudah-mudah ingin mengenalkan Tuhan. Orang yang sudah kenal Allah, angkat tinggi sedikit ya. Ini kaji Ustaz tinggikan nih. Orang yang sudah kenal Allah tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Apalagi bapak ibu yang belum kenal Allah, mengenal Allah baru sebatas mengenal nama, tapi dah sok jago, sok ahli Tuhan, sok makrifat, padahal kata-katanya saja itu yang makrifat, sebenarnya dia belum makrifat. Dia sok makrifat tuh, belum makrifat lagi. Apa sebabnya? Orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Tuhan, tak pernah dia mengaku-ngaku dia sudah kenal Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sudah kenal Tuhan, juga belum tentu kenal Tuhan. Jadi tidak ada pengakuan di situ Bapak Ibu. Ini memahaminya. Makanya yang bisa kenal Allah itu adalah Allah sendiri. Karena dialah yang wujud dahulu sekarang yang akan datang. Karena dia yang wujud dahulu sekarang yang akan datang. Dia adalah diri yang tunggal. Maka disitulah dikatakan bahwa Allah inilah yang disebut namanya diri seakmal diri. Ini Allah ini diri seakmal diri. Apa artinya tuh? Diri yang sempurna. Atau disebut Allah itu katakan diri sejati. Atau dibalik Allah itu sejati diri. Allah itu sebenar-benar diri. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang, mana yang diri sejati, mana yang sejati diri, mana yang sebenar-benar diri, mana yang seamal diri, siapa? Itu Allah, itu yang sebenar-benar diri. Ya. Belum ada kata ada, dia sudah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Hah? Bisa dipahami itu? Sebelum adanya kata ada, dia telah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Itu yang dikatakan yang sebenar diri. Lalu bagaimana untuk mengenal dirinya? Untuk mengenal dirinya, karena kita tak kenal dirinya, dan Nabi juga tidak pernah kenal dirinya, maka disitulah dia mengatakan, kuntu kanzan mahfiyan, wa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah menjelaskan dirinya adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Bahwa segala yang ada ini nanti, segala yang zahir ini nanti, semuanya berasal daripada diriku. Kalaulah semuanya berasal daripada diriku, itu artinya akulah hakikat segala yang ada. Akulah hakikat segala sesuatu. Akulah hakikat sekalian alam. Akulah hakikat sekalian diri. Karena dia adalah hakikat alam dan diri, maka disitulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajallikan diriku. Aku zahirkan diriku, aku tampakkan diriku, aku wujudkan diriku. Supaya dia mampu mengenal dan menyaksikan aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Bahwa dirinya bukanlah dirinya. Akan tetapi dirinya bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirinya. Itulah nyatanya aku yang sebenarnya. Ketika itulah baru Allah bertajalli. Nah, ini dia Allah bertajalli. Tajalli. Tajalli itu apa artinya tuh? Halo?
Allah menampakkan, Allah mewujudkan. Ketika Allah bertajalli, maka yang ditajalikannya itu dari dirinya sendiri, ini yang disebut namanya dengan nur. Ini Bapak Ibu, bukan Nur Hayati atau Nur Laili atau Nur Laila, itu nur. An-Nur inilah yang pertama kali dia tajalikan dari dirinya. Ya. Maka karena nur ini tajali daripada dirinya, asal daripada dirinya, maka disitulah Allah menjelaskan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan dirimu itu bahagian daripada diriku. Jadi yang dikatakan bahagian diri Tuhan itu bagian diri Tuhan, nur ini Bapak Ibu. Kenapa ini katakan bagian diri Tuhan? Karena memang asalnya adalah diri Tuhan. Ini yang katakan nur, bahagian daripada diri Tuhan. Jadi yang bisa melihat Tuhan, bahagian daripada dirinya. Yang bisa mengenal Tuhan, bahagian daripada dirinya. Yang bisa sampai kepada Tuhan, bahagian daripada dirinya. Sama Ustaz bilang tadi, matahari ini. Matahari. Ya. Yang bisa sampai ke matahari ini, itu adalah sinarnya. Walaupun sinarnya tidak disebut matahari, akan tetapi secara makna hakikat, sinar ini tiada lain matahari itu sendiri. Jadi yang bisa sampai ke matahari itu adalah bahagian daripada diri matahari itu. Yang bisa sampai kepada Allah itu bahagian daripada diri Allah. Itu yang nur itu. Karena nur ini bahagian daripada diri Tuhan, ya, maka dikatakanlah nur inilah yang disebut namanya zohirnya Allah. Nur ini yang katakan zohirnya Allah. Di dalam bahasa tauhid, nur sebagai zohirnya Allah disebutlah namanya dengan wujudullah. Ini Bapak Ibu, wujudullah, wujudnya Allah. Atau dalam bahasa tauhid disebut namanya ainullah. Atau disebut juga namanya hakikatullah. Jadi hakikatullah, ainullah, wujudullah, zohirnya Allah, ini yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut nur itu bahagian daripada diri Allah. Lalu kapan dia disebut namanya Nur Muhammad? Ini mesti dipahami. Kapan disebut namanya Nur Allah? Mesti ngerti juga kita. Bahwa Nur Allah dengan Nur Muhammad, lihat. Nur Allah dengan Nur Muhammad ini dua yang tiada berpisah nih. Hakikatnya Esa satu. Kalau dia satu, kapan disebut namanya Nur Allah? Lihat. Dikatakan namanya nur itu adalah nur Allah karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Nur Allah itu bahasa lainnya di dalam kaji yang selalu saya antarkan nur ilahi. Nih, nur ilahi. Kenapa dikatakan nur ilahi, nur Tuhan? Karena memang nur itu asalnya daripada diri Tuhan. Yang kedua, kapan disebut nur itu namanya Nur Muhammad? Bapak dulu. Bapak, kapan disebut nur itu Nur Muhammad? Ibu-ibu? Nur Muhammad? Memang Nur Muhammad itu wujud Allah. Nur Muhammad itu nyatanya Allah. Pertanyaan Ustadz,
Kapan Nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Nah, itu pertanyaannya. Kalau Nur Muhammad itu memang wujud Allah. Nur Muhammad itu memang nyatanya Allah. Pertanyaan Ustadz, kapan Nur ini disebut Nur Muhammad? Setelah Zahir. Setelah Zahir namanya Nur. Tapi kapan disebut Nur itu dengan Muhammad? Halo? Hah? Apa Ibu? Ulang lagi? Benar salahnya. Ya benar apa yang bilang Ibu, tapi salah dalam hal memberikan jawaban. Nah, biar cepat ngaji kita Bapak Ibu, ya kan? Nah, biar nanti Bapak Ibu tak ngantuk, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk-ngantuk nanti Ustadz talkinkan sama-sama. Kapan disebut Nur itu Nur Muhammad? Nah lihat, Nur ini dikatakan Nur Muhammad karena Nur itu tempat memandang akan rupanya diri Allah. Maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Ya, Nur itu katakan Nur Muhammad, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah. Karena Nur tempat memandang nyatanya rupa Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Oleh karena itu, Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu esa. Istilahnya saja yang berbeda, hakikatnya satu. Disebut Nur Allah atau Nur Ilahi karena asalnya daripada Allah. Disebut Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu wujud nyatanya memandang rupa diri Allah. Itu dia. Maka disitulah Allah mengatakan Allah nurus samawa wal arni. Allah nurus samawati wal ar. Allah adalah nur langit dan bumi. Bah. Kalaulah Allah nur langit dan bumi, maka nur itu jangan disebut cahaya. Karena nur tadi kan wujud Allah. Nur itu kan nyatanya Allah. Maka jangan diartikan nur itu dengan cahaya. Kalau nur itu diartikan cahaya nanti Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, berarti kalau cahaya yang apa warnanya ya? Merah kah, hijau kah, hitam kah, biru kah, putih kah? Nah. Maka nur itu bahasa metafora bahasanya, bahasa berkias namanya. Kalaulah nur itu adalah bahasa metafora, maka maknailah nur itu, makna yang sebenarnya itu adalah terang. Nah itu dia Bapak Ibu. Terang. Yang namanya terang itu jelas atau tidak? Jelas. Yang dikatakan jelas itu nyata atau tidak? Nyata. Yang dikatakan nyata itu wujud atau tidak? Wujud. Jadi Allah nurus samawati wal ar. Itu maksudnya Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu jelas dan Allah itu terang. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu wujud, Allah nyata, Allah jelas dan Allah terang, kemana memandang, melihat wujud nyata terangnya Allah itu? Pada langit dan bumi. Langit dan bumi inilah wujud nyata dan terangnya Allah itu. Di balik itu, apakah nur ini yang terang atau Allah itu yang terang? Allah yang terang. Walaupun dimaknai nur itu terang, tapi bukan nur itu yang terang, Allah itu yang terang. Bisa Bapak Ibu paham tuh? Walaupun nur itu artinya jelas, nyata dan wujud, bukan nur itu yang wujud nyata dan terang. Akan tetapi Allah itu yang wujud nyata dan terang itu Bapak Ibu. Nyata dan terangnya Allah itu pada langit dan bumi. Karena Allah itu wujud nyata dan terang pada langit dan bumi, maka langit dan bumi ini, kalau kita pakai bahasa nur Allah dengan nur Muhammad, maka langit dan bumi ini dikatakan nur Allah atau nur Muhammad? Langit dan bumi ini dikatakan nur Allah atau nur Muhammad? Nur Muhammad. Nur Muhammad.
Jadi jangan Bapak Ibu cari Nur Muhammad lagi ya. Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Nah, kalau ingin mencari nur juga, carilah Nur Laili. Carilah Nur Hayati, temui ayah bundanya di rumah, jumpa tuh. Nah, tapi jangan dicari lagi, karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada langit dan bumi. Sudah sempurna lah. Nyatanya Nur Muhammad pada langit dan bumi disebut namanya dengan Nah, disebut namanya insan. Insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad pada langit. Kita tilik ke dalam. Kalaulah insan diri Bapak Ibu ini adalah kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang nyata pada langit dan bumi, pertanyaannya, mana yang dikatakan langit pada insan dan mana yang dikatakan bumi pada insan? Lihat. Langit pada insan, bumi pada insan. Kan tadi Allah itu wujud nyata dan terang pada langit dan bumi. Itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad yang telah nyata pada langit dan bumi, sempurna sebutannya pada insan. Kalau sempurna pada insan, pertanyaannya, mana langit dan bumi pada insan itu? Nah, secara mana hakikat? Yang dikatakan bumi, lihat, ardun, pada insan, inilah yang disebut namanya dengan tubuh. Tubuh jasmani. Sedangkan yang dikatakan langit pada insan, ini yang disebut nama dengan ruh. Nurani. Jadi langit dan bumi itu sudah nyata pada di Bapak Ibu. Kalau langit dan bumi sudah nyata pada di Bapak Ibu, bumi ini ada 7 lapis. Langit juga 7 lapis. Mana yang dikatakan 7 lapis bumi pada insan? Pada tubuh ini. Yang dikatakan 7 lapis bumi pada tubuh ini adalah bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Itu yang dikatakan 7 petala bumi pada diri Bapak Ibu nyata pada tubuh. Maka tubuh inilah yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Ini yang disebut namanya a'yan khorjiyah. Nah, a'yan khorjiyah. A'yan khorjiyah itu adalah tubuh yang zohir. Tubuh yang zohir itu yang terdiri dari kulit, daging, urat, tulang, otak, sumsum, yang berdarah, itu dia, yang berkepala, yang bermata, berhidung, bermulut, bertangan, dan berkaki. Ini yang disebut namanya a'yan khorjiyah. Nampak ini ya, Ustaz bilang nih, nampak nih, begini Bapak Ibu. Ini a'yan khorjiyah nih. Lalu mana yang dikatakan 7 lapis langit yang nyata pada roh? Yaitu sama. Nah, tuh apa lagi? Basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu yang dikatakan 7 lapis langit pada diri Bapak Ibu, nyata pada ruh. Makanya Rasulullah itu untuk melihat Allah menembus langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha. Langit itu maknanya tinggi. Jadi orang yang berilmu tinggi lah yang bisa menembus langit. Siapa yang dikatakan orang berilmu tinggi itu? Adalah orang yang berilmu orang makrifat lah yang bisa menembus langit. Disitulah dia bisa mengenal Allah. Maka langit itu maknanya tinggi, yang tinggi itu Allah. Orang yang berilmu makrifat yang tinggi yang bisa mengenal Allah pada diri sendiri.
Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj tidak pernah dia melihat Tuhan di luar dirinya. Dilihatnya ke depan tak nampak Allah, dilihatnya ke belakang tak nampak Allah, dilihatnya ke kanan kiri nggak nampak Allah. Tapi ketika dia memandang kepada dirinya, karena dirinya cuma yang ada satu-satunya, maka ketika dia memandang dirinya, disitulah nyatanya wujud Allah yang sebenar-benarnya. Karena Allah cuma yang wujud semata-mata. Kalau Allah yang wujud, maka wujud dirinya itulah wujud nyatanya rupa diri Allah. Disitulah Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadri man ana. Ya Umar, atadri man ana. Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa aku ini yang sebenarnya? Siapa rahasia aku yang sebenarnya? Kata Rasulullah kepada Umar. Apa jawaban Umar? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu siapa rahasia engkau ya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang bisa paham siapa engkau yang sebenarnya. Ketika itulah Rasulullah memberi jawaban, ya Umar, ya Umar, ana Ahmad Bilal Mim. Ya Umar, ana Arabi bila ain. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, aku ini Ahmad, tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, apa bacanya Ibu? Ahad. Ahad itu apa maknanya? Esa. Siapa yang Esa tunggal itu? Itu Allah Tuhan. Ana Arabi bilah ain. Hai Umar, aku ni Arabi, tidak ada huruf ainnya. Kalau Arabi nggak ada huruf ainnya, apa bunyinya? Arabi. Apa arti Rabbi? Tuhan. Disitulah Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku, dah sama kamu melihat Allah. Apakah Nabi ketika itu ngaku Allah? Tidak. Apakah Nabi di situ jadi Allah? Tidak. Apakah Nabi di situ merampok Allah? Tidak. Kalau tidak, lalu apa makna di sebalik ana Ahmad bilah min, ana Arabi bilah ini? Makna di sebalik apa yang diungkapkannya itu sebenarnya dia mengutarakan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Aku tidak pernah wujud dan aku tidak pernah ada. Kamu Umar tidak pernah wujud dan kamu tidak pernah ada. Alam tidak pernah wujud, tidak pernah ada. Kalau alam tidak pernah wujud dan tidak pernah ada, aku tidak pernah wujud dan tidak pernah ada, kamu tidak pernah wujud dan tidak pernah ada, lalu siapa alam, siapa aku, siapa dirimu? Maka alam, dirimu, diriku, inilah yang disebut namanya wujudul ainul hakikatullah itu. Jadi Nabi mengutarakan hanya Allah sajalah yang ada semata-mata sejak azalinya, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada sama sekali. Ini yang Ustaz selalu katakan, supaya Bapak Ibu jangan salah dan mengerti dalam memahami apa yang Ustaz sampaikan. Ilmu tauhid yang kita pelajari ini bukan mengaku Allah. Ilmu tauhid yang kita pelajari bukan ingin jadi Allah. Tapi ilmu tauhid yang kita pelajari, yang kita pahami, untuk memahami hanya Allah sajalah yang ada semata-mata, dahulu, sekarang, yang akan datang. Kita nggak pernah ada sama sekali. Maka tak pernah orang belajar ilmu tauhid mengaku-ngaku Tuhan, jadi Tuhan. Nggak ada yang ingin jadi Bapak Ibu. Ya, jadi Fir'aun nanti. Nggak ada yang ingin jadi. La haula wala quwata illa billah. Maka disitulah pesannya Rasulullah. Man arafallah fahuwallah. Ini man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah kenal Allah, memang Allah yang ada dahulu, sekarang, yang akan datang. Hanya Dia yang wujud, yang melihat, mendengar, berkata, dan mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Fahuwallah. Maka yang wujud itu memang Dialah tuh. Yang hidup itu memang Dia.
Yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengatur hanya Dia. Yang awal, akhir, zahir dan batin hanya Dia. Memang Dia yang dahulu, sekarang yang akan datang. Udah sampai puncaknya kepada puncak Sidratul Muntaha, makom Tuhan. Man arafallahu kala lisanahu. Ini jawabannya ke atas. Man arafallahu kala lisanahu. Nah, siapa yang sudah kenal Allah, memang Allah yang wujud awal, akhir, zahir dan batin. Dia cuma yang wujud sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah dan hayat. Kala lisanahu. Kelulah lidah di situ. Kelu itu kata yang tiada terkatakan. Maksudnya kata yang tiada terkatakan itu tidak ada pengakuan di dalamnya. Nggak ada pengakuan. Disinilah kuncinya Ustaz katakan tadi di awal mukadimah. Orang yang sudah kenal Allah tak bisa lagi bercerita tentang Allah. Orang yang sudah sampai kepada puncak ma'rifat tak bisa lagi menerang-nerangkan tentang Allah. Tak bisa lagi menjelaskan tentang Allah. Kenapa tidak bisa lagi? Karena sudah nyata, sudah terang, memang Dia semuanya. Jadi kalau sesuatu telah jelas, sesuatu telah terang dalam pandangan Bapak Ibu, jangan dijelas-jelaskan lagi. Kalau dijelaskan juga makin kabur maknanya. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Ustaz mau nanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu udah terang nih tentang masalah ya Majlis Tauhid Rabbani Kota Aceh. Ustaz mau nanya. Coba kasih tahu sama Ustaz Bapak Ibu. Ustaz mau tahu benar nih isi dada Bapak Ibu ini semuanya. Ingin mengambil mutiara Ustaz sebenarnya nih. Ustaz ingin tahu. Coba terangkan sama Ustaz Bapak Ibu ya. Mana yang dikatakan Majlis Tauhid Rabbani Kota Aceh itu yang mana? Siapa yang bisa angkat tangannya coba? Kalau bisa nanti bisa pulang tuh. Ya enggak bisa jangan pulang dulu. Mana yang katakan Majlis Tauhid Rabbani Kota Aceh Bapak Ibu? Kan itu kan itu yang kelulisan tuh Itu yang membuat paning aku tuh Tidak bisa dijelaskan. Kalau dijelaskan ini Ustaz tertunjuk apa? Ini Ustaz tertunjuk Bapak Ibu semuanya. Jadi sesuatu yang sudah jelas tidak bisa dijelaskan juga lagi. Kalau ingin jelas juga, ayo Bapak Ibu keluar kita dari majelis ini. Keluar, itu pun tidak bisa ditunjuk. Dipandang boleh, dilihat boleh, disaksikan boleh, jangan ditunjuk ya. Apalagi dipegang-pegang. Orang yang sudah kenal Allah tak bisa lagi menjelaskan. Sebab lain yang dijelaskan, lain nanti yang ditunjuk. Disitulah rahasianya. Orang ma'rifat tak bisa lagi bercerita tentang ma'rifat. Orang sudah kenal Allah, sulit baginya untuk menceritakan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal Allah. Disitulah Allah haramkan. Antakulu Allah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu siapa saja. Dia bercerita tentang aku, dia menjelaskan tentang aku. Kata-kata nggak bisa menjelaskan tentang aku. Ilmunya tak bisa menguraikan tentang aku. Karena aku tidak pernah bisa disentuh oleh akal pikir, oleh bahasa dan kata-kata. Kalau dijelaskan juga aku, nanti lain yang disebutnya, lain pula yang ditunjuknya. Disitulah rahasianya kala lisanahu itu Bapak Ibu. Diam di dalam keheningan, hening di dalam kepahaman. Maka heningkan akal pikir, heningkan hati, heningkan perasaan. Di dalam keheningan itulah nyata akan wujud dirinya. Coba Bapak Ibu heningkan akal, heningkan hati, heningkan perasaan. Ketika sudah hening semuanya, terasa apa nih? Yang turun naik tuh? Itu yang si hayat tuh. Itu yang hayat tuh. Ini yang hayat. Hayat apa artinya? Hidup. Mana yang hidup tuh pada di Bapak Ibu? Mana yang napas pada di Bapak Ibu tuh? Itu nyawa. Mana yang nyawa pada di Bapak Ibu tuh? Turun Bapak Ibu nih ya. Siapa ruh tuh? Siapa ruh itu? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu?
Itu yang bahagian diri Tuhan tuh ya. Ini yang bagian dari Tuhan. Kalau Nur Muhammad itu bagian dari Tuhan, maka bahagian dari Tuhan itu tiada lain. Ayah Allah itu sendirilah Tuhan. Maka bisa sampai kepada Allah. Ya Allah yang bisa sampai kepada Allah. Maka berhentilah jadi orang leh. Jangan orang juga leh. Berhenti jadi orang. Keluar kita dari diri kita. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum datangnya ajal kematianmu. Jangan merasa aku juga lagi di situ. Kalau kamu merasa aku, maka di situ kamu tidak kenal siapa aku yang sebenarnya. Aku ini yang dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya akan rupa diri aku. Aku yang beraku-aku di dalam keakuan diriku sendiri. Aku sejati itu aku. Gak ada dirimu itu. Ini yang dipahami itu rahasia diri kita. Maka beruntunglah orang yang mengenal dirinya. Bahagia daripada diri Tuhan. Maka dia yang sampai kepada Tuhan. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu bahagia daripada diri Tuhan itu yang sebut namanya ruh. Disitulah Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri Rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Nih. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Makna yang sebenarnya, hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakanlah hai Muhammad bahwa ruh itu sesungguhnya tiada lain adalah aku. Di mana pemahamannya? Supaya sampai dia kepada aku. Ruh itu tiada lain adalah aku. Itu maksudnya ruh inilah yang dikatakan sifatku. Sifatku. Sifatku itu sifat siapa tuh? Sifat Allah. Kalaulah ruh itu sifat aku, sifat Allah. Mana yang sifat Allah yang nyata pada ruh itu? Sifat mani yang berapa tuh? 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, sama apa artinya Ibu? Mendengar. Pertanyaannya, kalaulah sama itu mendengar, apakah yang mendengar itu sama atau siapa yang mendengar tuh? Yang mendengar itu bukan sama, yang mendengar itu Allah. Walaupun sama artinya mendengar, nyata pada telinga nih namun yang mendengar itu bukan sama, yang mendengar itu Allah. Basar apa artinya? Yang melihat. Apakah basar itu yang melihat atau yang melihat itu siapa? Yang melihat itu Allah. Nyata pada encik matowa. Encik mato mau ya? Biji mato. Mataku. Kalam apa artinya? Walaupun kalam itu artinya berkata, apakah kalam itu yang berkata atau siapa yang berkata? Allahnya. Allah yang berkata. Nyata pada muncungku. Ilmu apa artinya? Apakah ilmu itu yang mengetahui atau yang mengetahui itu Allah? Allah lah yang ilmu itu nyata pada KKO. Tahu KKO? KKO kinci utak. Akal. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Kudrat apa artinya? Apakah kudrat itu yang kuasa atau yang kuasa itu siapa? Yang kuasa itu Allah. Di mana kudratnya Allah tuh? Nyata pada tuh tulangnya. Tulang 7 potong ampe karek. Itu baksonya 7 potong 4 kerat. Ini tubuhnya. Irodat apa artinya? Kehendak. Apakah irodat itu yang kehendak atau yang berkehendak itu siapa? Allah. Yang berkehendak itu Allah. Nyata pada Tuhan.
Hayat apa artinya? Apakah hayat itu yang hidup atau yang hidup itu siapa? Allah. Yang hayat itu Allah. Nyata pada nafas. Tuhan turun naiknya. Wah. Bapak Ibu, ya, payah mencari yang hidup pada diri. Padahal setiap detiknya Bapak Ibu bernapas. Itu artinya ibarat ikan mencari air. Tahu cerita ikan mencari air? Kalau udah tahu nanti diceritakan lagi. Udah tahu. Jadi ikan tuh Bapak Ibu, ya kan? Sudah mondar-mandir Bapak Ibu, kenyak-kenyin bahasa ustaznya, kilia kemudian. Tahu kenyak-kenyin, hilir mudik, mondar-mandir. Jadi dia mondar-mandir ingin mencari air. Lalu terlihat sama kawannya tunggu kayu yang ada dalam air itu. Apalah dicari oleh temanku ini, sahabatku ini ikan nih ya. Kayaknya pasti ada nih yang dicarinya nih. Ketika ikan tadi lewat pada sahabatnya tunggul kayu yang dalam air, bertanyalah tunggul kayu tadi, "Wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Kamu mondar-mandir hilir mudik. Sebenarnya apa yang kau cari? Aku mau lihat basah tubuhmu. Kayaknya kamu pasti ada mencari sesuatu. Apakah benar itu wahai sahabatku ikan?" "Benar betul wahai sahabatku tunggul kayu. Memang aku udah 7 hari 7 malam mencari air, tapi air yang aku cari tidak pernah aku kunjungi. Tak pernah aku temui, tak pernah aku lihat." Lalu karena tunggul kayu itu sudah lihat, sudah mengenal namanya air yang dicari oleh ikan, maka dia senyum-senyum aja. Diam senyum-senyum. Setelah itu apa kata tunggul kayu? "Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin dengar nasihatku, kalau memang betul engkau ingin mencari air, mulai saat dan detik ini, jangan kamu mondar-mandir hilir mudik mencari air. Cukuplah kamu diamkan akalmu, diamkan hatimu, diamkan pikirmu, ikro kamu ke dalam diri, meniti ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, masuk ke dalam gua Kapi, masuk ke dalam gua Hira, masuk kamu ke dalam Masjidil Haram, berukuf kamu ke dalam diri. Insya Allah saat dan detik ini, kalau kamu mau berwukuf ke dalam diri, ikro ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, masuk ke dalam lembah suci, kamu tidak mondar-mandir lagi. Pasti air yang kamu cari selama ini, kamu mampu menemuinya." Baiklah sahabatku tunggul kayu, terima kasih banyak. Mulai saat dan detik ini, aku tidak akan hilir mudik kenyak-kenyin. Aku berdiam di dalam diri, diam di dalam keheningan aku. Ketika ikan tadi diam di dalam keheningannya, disitulah dia baru kaget, rupanya air yang dicari selama ini tidak di mana-mana. Sebab apa? Kalau dia tidak hidup di dalam air, lalu hidupnya di mana? Hah? Kalau dia tidak hidup di dalam air, lalu hidupnya di mana? Tidak di mana-mana, dalam air. Baru dia sadar. Baru dia mengerti air yang dia cari itu tidak di mana-mana. Kenapa? Sebelum ada dirinya air itu telah ada. Coba pahami lagi tuh bahasa Ustaz ini. Sebelum dirinya ada, air itu telah ada. Baru dia sadar air itu ada setelah dia heningkan dirinya, setelah dia berukupkan dirinya. Tidak ada dirinya lagi. Disitulah dia tersadar dan tersentak. Rupanya dia telah berada dalam air. Sebelum dirinya ada, dia sudah ada dalam air. Inilah maksudnya kita ada di dalam tiada. Nah, pasti bingung tuh mami itu sok-sok paham pula. Bapak Ibu ini ada di dalam tiada. Apa maksudnya? Itu bahasa kias tuh Bapak Ibu. Ya, kalau orang guru agak pelit sedikit, carilah sendiri itu. Saya bertahun-tahun mencari itu. Bapak Ibu enak-enak aja. Diri kita ada dalam tiada, itu maksudnya Nur Muhammad ini ada di dalam tiada. Yang tiada itu wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar itu Allah Azza wa Jalla. Inilah di dalam kekosongan itu dia. Maknanya sifat itu ada di dalam zat. Sifat ada di dalam zat. Ya. Itu makna yang sebenarnya. Ini artinya apa? Kalau kita ya
Tidak mampu mengenal dan memahami namanya hidup di dalam diri. Padahal kita setiap hari bernapas, sama ibarat ikan mencari air tuh. Maka untuk mengenal Allah, untuk mencari dan menemui Allah, cari dan temuilah Allah itu pada diri sendiri. Apa Nabi katakan kepada kita? Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Dia tidak akan pernah mampu mencari dan menemui Tuhan di luar dirinya. Karena Tuhan yang dia cari tiada lain sudah nyata pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu itulah nyatanya akan rupa diri aku. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Nah, pahami bahasa Ustaz pelan-pelan. Walaupun manusia mengatakan Bapak Ibu manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah nyatanya wujud diri Bapak Ibu. Walaupun insan mengatakan kita ini insan, tapi insannya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya diri, tapi diri Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Kalau begitu, siapa diri, siapa insan, siapa orang, siapa manusia? Orang, manusia, insan, diri, tiada lain adalah Allah. Maka disitulah dalam bahasa torikatnya diturunkan bahasanya bahwa orang insan dalam bahasa torikat disebut namanya mir'atillah. Nih, cermin Allah. Cermin Allah itu maksudnya bahwa insan ini, diri Bapak Ibu ini tempat memandang rupa daripada wajah Allah. Contoh, ketika Bapak Ibu tadi pakai lempong siti di rumah, lempong siti tahu? Ibu-ibu pakai lempong siti. Ini ya. Lipstick. Terlihat nak diri Ustadz di dalam cermin itu tadi? Tidak. Kenapa Bapak Ibu, kenapa ibu-ibu ketika pakai lipstick tidak terlihat wajah Ustadz, diri Ustadz di dalam cermin tadi ketika Bapak Ibu bercermin? Karena yang bercermin itu bukan Ustadz, yang bercermin itu ibu-ibu. Ketika ibu-ibu bercermin, kenapa tidak terlihat diri Ustadz? Karena bukan Ustadz yang bercermin. Yang bercermin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang bercermin, maka diri ibu-ibu lah yang terlihat di dalam cermin. Itu maknanya, lihat. Kan Allah cuma yang tunggal. Allah cuma yang ahad. Ahad itu kan maknanya tunggal. Satu tiada berbilang. Kalau dia adalah tunggal satu yang tiada berbilang, itu maknanya hanya dia yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka tidak ada wujud lain-lain selain daripada dirinya. Masuk pertanyaannya. Kalau dia cuma yang wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya, sedangkan diri Bapak Ibu ini dan alam ini adalah mir'atillah, cermin Allah. Kalaulah alam dan diri Bapak Ibu ini disebut cermin Allah, maka diri siapa yang terlihat pada diri Bapak Ibu? Kalau diri Bapak Ibu ini cermin Allah, yang terlihat adalah diri Allah. Kenapa yang terlihat diri Allah? Karena Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka dirinya yang terlihat di dalam cermin. Disitulah dikatakan oleh Allah, khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Nih, khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah dirinya. Wa khalaqa Adam ka suratihi, dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam itu? Allah. Dialah itu.
Aku yang Adam dan Adam itulah aku. Tahu tak? Karena dia adalah Adam dan Adam itu wujud nyatanya rupa dirinya, maka bahasa torikatnya disebut Adam itu cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah. Karena Adam itu tak ada artinya. Tiada. Contoh, Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu. Ya, boleh Ustaz tanya sama Bapak Ibu? Yang penting jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pertanyaan Ustaz, baik sama Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu duduk sekarang saat detik ini, bisakah Bapak Ibu melihat wajah Bapak Ibu sendiri? Tidak, itulah tandanya di Bapak Ibu tidak ada. Kapan Bapak Ibu bisa melihat wajah sendiri? Ketika bercermin. Ketika kita bercermin, barulah kita bisa melihat wajah sendiri. Itu maknanya, karena kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Ketika Allah ingin melihatnya, maka dia bercermin untuk melihat wujud nyata rupa diri. Sekarang mana yang katakan cermin Allah itu? Cermin Allah itu inilah diri Bapak Ibu ini ya. Karenalah cermin Allah diri Bapak Ibu, maka yang terlihat pada diri Bapak Ibu sebagai cermin Allah adalah diri Allah. Dinaikkan ke atas, yang cermin diri Bapak Ibu tuh, yang dikatakan cermin nyatanya wujud diri Allah, naikkan ke atas, yang dikatakan cermin Allah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang cermin Allahnya. Atau bahasa kiasnya, Muhammad ini adalah bayang-bayang Allah. Allah itulah wujud bayang-bayang. Ini ke atas, kita turun ke bawah lagi. Turun lagi ke bawah. Tadi bahasa hakikat sudah. Ini wujud Allah. Wujud Allah nyata pada insan. Sekarang turun ke tarekat, bahwa insan itu cermin Allah. Turun lagi ke bawah bahasa syari. Bahasa syariatnya, ini bahasa syariat. Bahasa syariat. Bahasa syariatnya bahwa Bapak Ibu ini disebut namanya hamba Allah. Betul. Makna yang sebenarnya dikiaskan, hamba Allah itu artinya hamba itu yang Allah. Hamba itu yang Allah. Pernah ibu-ibu dengar film-film kerajaan, hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu artinya aku Tuhan. Hamba Allah. Apa artinya? Aku Allah. Tuhan. Ketika Bapak Ibu udah paham ini, jangan mengaku Allah, jangan jadi Allah, nanti jadi Fir'aun. Lalu orang yang sudah paham Allah, dia akan merahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing. Tak boleh mengatakan kita ini Allah, tak boleh mengatakan Allah itu kita. Sebutlah Allah adalah Allah, kita adalah kita. Walaupun kita adalah kita, tapi kita sadar dan paham bahwa kita itu tiada lain nyatanya Allah. Itu dia ilmunya. Itu rahasianya Bapak Ibu. Orang yang arif dan orang yang bijaksana, dia mampu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang tidak bijaksana itu menzahir-zahirkan makna hakikat. Di sinilah nanti disalah-salahkan orang, mengaku Tuhan, jadi Tuhan. Padahal orang ma'rifat, orang bertauhid tidak pernah ngaku Tuhan. Orang tauhid dan orang ma'rifat tidak pernah jadi Tuhan, tidak pernah dia ngaku-ngaku Tuhan. Kata-kata yang dia keluarkan itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Dahulu, sekarang, yang akan datang, kita tidak pernah ada. Kalau kita tidak pernah ada, siapa kita ini? Kita ini bukanlah diri kita. Kita ini, inilah wujud nyatanya Allah. Itu yang mesti pahami. Maka ilmu tauhid yang saya ajarkan, ini adalah tauhid murni. Itu Bapak Ibu pahami itu. Tauhid murni. Tauhid murni itu tidak ada wujud yang lain lagi selain Allah. Itulah tauhid murni. Memang Allah lah satu-satunya. Tauhidkanlah Allah itu. Sebenarnya Bapak Ibu, perlukah Bapak mentauhidkan Allah?
Perlukah Bapak Ibu mengesahkan Allah? Tak perlu, karena Allah itu memang Dua Esa. Cuma Bapak Ibu tak paham saja mengesahkan Allah. Orang yang tak paham mengesahkan Allah, Allah itu tak perlu diesahkan. Aku kan Dua Esa. Belum ada kamu, aku udah esa. Kan aku yang esa sejak mula adanya. Aku memang tunggal, jadi jangan diesah-esahkan aku. Nah, bagi orang dah paham, tak bisa mengesah-esahkan Allah. Tak ada bisa lagi cerita tentang Allah. Ada paham Bapak Ibu tuh? Apa nih aku nih ha? Ada selesai kaji ini Bapak Ibu. Ya, dah selesai dah khatam nih ha. Ada kata malam ini kita meninggal dunia, dah terang lurus jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Itulah. Nah, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman di dalam memahami akan rahasia diri kita ini, bahwa sejatinya diri kita yang sebenarnya itu adalah diri Allah Azza wa Jalla. Kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah secara ori, Bapak Ibu ingin melihat Allah secara asli, Bapak Ibu ingin melihat Allah secara nyata, pandang lihat pada diri masing-masing. Diri masing-masing inilah diri Allah secara ori, nyata dan asli. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.